Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma. Saya Putri Bataviani. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan Hasil poster kami dengan mata kuliah Sistem Informasi yang berkolaborasi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan dengan judul pengontrol waktu pemberian pakan dan pemeliharaan lingkungan budidaya ikan gurami dengan metode SSM. yang pertama itu adanya deskripsi masalah. Di sini deskripsi masalahnya pertumbuhan ikan gurami sangat lambat. Petani ikan perlu memiliki wawasan dalam pengelolaan dan pengontrol budidaya ikan gurami. Lalu masalah ketidaktepatan faktor budidaya ikan gurami, yang pertama itu ketidakstabilan lingkungan kolam, kedua telur ikan mati di sarang, ketiga kondisi kesehatan ikan, lalu yang terakhir ini ada kualitas makanan ikan. Lalu yang kedua, tahap yang kedua itu ada reach fixture. Kondisi pertama ini, si petani ikan ini memberi pakan secara manual dan membersihkan lingkungan kolam secara manual. Lalu ikan mati karena pemberian makan tidak tepat waktu dan menjadi bakteri makanan dan itu juga bisa menyebabkan lingkungan kolamnya menjadi rusak. Lalu yang ketiga ini, kondisi yang ketiga, memulai pemberian pakan tepat waktu dengan secara tahap di sini dengan secara sudah otomatis. Lalu yang kondisi keempat ini, kondisi ikan menjadi sehat dan kolam bersih secara otomatis karena dibersihkan oleh si petani ikan ini sudah secara otomatis jamnya. Lalu yang kondisi kelima ini, kondisi yang keempat ada customer, yaitu customer di sini ada perorangan atau PT atau organisasi lainnya. Lalu kondisi yang kelima ini, ya kondisi yang keenam ini adanya transaksi antara petani ikan dan customer. Lalu tahap ketiga itu adanya tahap CAT2, elemen CAT2 dan deskripsi. Di sini ada customers yaitu perorangan atau organisasi, actors di sini petani ikan sendiri atau si pembudidaya. Terus transformation ini ada proses pemberian pangan dan pembersihan lingkungan yang awalnya dilakukan secara manual oleh manusia atau oleh si petani ikan. Lalu workflow ini, transformasi ini perlu dilakukan agar memudahkan teknologi bagi petani ikan gurami. Lalu ownersnya ini adalah petani ikan sendiri. Dan environmental constraints-nya itu teknologi pada budidaya ikan gurami kurang memadai karena masih menggunakan teknologi manual. Lalu selanjutnya ada konseptual model. Yang pertama itu ada efisiensi. Penggunaan SSM dapat mengurangi kesalahan pekerjaan para petani ikan dari lingkungan kolam. Yang kedua ada efisiensi. Penggunaan SSM dapat mempercepat pekerjaan petani ikan sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang ketiga ada effectiveness. Penggunaan SSM solusi yang tepat sehingga ikan dihasilkan akan sesuai dengan kriteria kualitas jual ikan di pasaran. Lalu selanjutnya ada perbandingan masalah dan konseptual model, yaitu ada activity, is it done in real situation, how to do it, activities, lalu ada recommendation-nya. Yang pertama itu petani ikan memberikan pangan dengan cara manual, lalu petani ikan memberikan pangan secara manual di waktu yang tidak tepat, lalu rekomendasinya itu diperlukan teknologi otomatis dalam pemberian makan kepada ikan. Yang kedua, banyak ikan yang mati akibat lingkungan kolam yang tidak bersih. Selanjutnya, petani ikan yang sudah membersihkan kolam ikan tetapi tidak merata membersihkannya. Sehingga tuh ikannya pada mati karena terkenanya bakteri atau hama-hama atau virus-virus yang ada pada kolam tersebut. Lalu rekomendasinya itu diperlukan pengontrol waktu otomatis dalam pembersihan lingkungan kolam ikan. Lalu selanjutnya ada usulan tindakan. Diperlukan penerapan pengontrol waktu dan penerapan alat teknologi yang canggih. Melakukan tindakannya menciptakan pengontrol waktu pada saat pemberian pakan ikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan menggunakan alat teknologi yang untuk membersihkan kolam ikan dan menjaga suhu lingkungan kolam terjaga kestabilannya sehingga ikan terhindar dari virus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.